Pada suatu hari Rabiah berjalan ke atas gunung. Segera ia dikerumuni oleh kawanan rusa, kambing hutan, ibex sebangsa kambing hutan yang bertanduk panjang, dan keledai-keledai liar. Binatang-binatang itu menatap Rabiah dan hendak menghampirinya. Tanpa disangka-sangka Hasan al-Basri datang pula ke tempat itu. Begitu melihat Rabiah segera ia datang menghampirinya. Tapi setelah melihat kedatangan Hasan, binatang-binatang tadi lari ketakutan dan meninggalkan Rabiah. Hal ini membuat Hasan kecewa. Mengapa binatang-binatang itu menghindari diriku sedang mereka begitu jinak terhadapmu? Hasan bertanya kepada Rabiah. Apakah yang telah engkau makan pada hari ini? Rabiah balik bertanya, sup bawang. Engkau telah memakan lemak binatang-binatang itu. Tidak mengherankan jika mereka lari ketakutan melihatmu. Di hari lain, ketika Rabiah lewat di depan rumah Hasan. Saat itu Hasan termenung di jendela. Ia sedang menangis dan air matanya menetes jatuh mengenai pakaian Rabiah. Mula-mula Rabiah mengira hujan turun, tetapi setelah ia menengadah ke atas dan melihat Hasan, sadarlah ia bahwa yang jatuh menetes itu adalah air mata Hasan. Guru, menangis adalah pertanda dari kelesuan spiritual, ia berkata kepada Hasan. Tahanlah air matamu, jika tidak, di dalam dirimu akan menggelora samudera sehingga engkau tidak bisa mencari dirimu sendiri kecuali pada seorang raja yang maha perkasa. Teguran itu tidak enak didengar Hasan, namun ia tetap menahan diri. Di belakang hari ia bertemu dengan Rabiah di tepi sebuah danau. Hasan menghamparkan sajadahnya di atas air dan berkata kepada Rabiah. Rabiah, marilah kita melakukan salat sunnah 2 rakaat di atas air. Rabiah menjawab, Hasan, jika engkau memperlihatkan kesaktian-kesaktianmu di tempat ramai ini, maka kesaktian-kesaktian itu haruslah yang tak dimiliki oleh orang-orang lain. Sesudah berkata, Rabiah melemparkan sajadahnya ke udara, kemudian ia melompat ke atasnya dan berseru kepada Hasan, naiklah kemari Hasan, agar orang-orang dapat menyaksikan kita. Hasan yang belum mencapai kepandaian seperti itu tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian Rabiah mencoba menghiburnya dan berkata, Hasan, yang engkau lakukan tadi bisa pula dilakukan oleh seekor ikan dan yang kulakukan tadi bisa pula dilakukan oleh seekor lalat. Yang terpenting bukanlah keahlian-keahlian seperti itu. Kita harus mengabdikan diri kepada hal-hal yang terpenting itu. Pada suatu malam Hasan beserta 3 orang sahabatnya berkunjung ke rumah Rabiah. Tetapi rumah itu gelap, tiada berlampu. Mereka senang sekali seandainya pada saat itu ada lampu. Maka Rabiah meniup jari tangannya. Sepanjang malam itu hingga fajar, jari tangan Rabiah memancarkan cahaya terang benderang bagaikan lentera dan mereka duduk di dalam benderangnya. Jika ada seseorang yang bertanya, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi, maka jawabanku adalah, persoalannya adalah sama dengan tangan Musa. Jika ia kemudian menyangkal, tetapi Musa adalah seorang nabi, maka jawabanku, barang siapa yang mengikuti jejak nabi akan mendapatkan sepercik kenabian, seperti yang pernah dikatakan Nabi Muhammad SAW sendiri, barang siapa yang menolak harta benda yang tidak diperoleh secara halal, walaupun harganya 1 sen, sesungguhnya ia telah mencapai suatu tingkat kenabian. Nabi Muhammad SAW juga pernah berkata, sebuah mimpi yang benar adalah 1/40 dari kenabian. Pada suatu ketika Rabiah mengirimkan sepotong lilin, sebuah jarum dan sehelai rambut kepada Hasan, dengan pesan. Hendaklah engkau seperti sepotong lilin, senantiasa menerangi dunia walaupun dirinya sendiri terbakar. Hendaklah engkau seperti sebuah jarum, senantiasa berbakti walaupun tidak memiliki apa-apa. Apabila kedua hal itu telah engkau lakukan, maka bagimu 1000 tahun hanyalah seperti sehelai rambut ini. Apakah engkau menginginkan agar kita menikah? Tanya Hasan kepada Rabiah. Tali pernikahan hanyalah untuk orang-orang yang memiliki keakuan. Di sini keakuan telah sirna, telah menjadi tiada dan hanya ada melalui dia. Aku adalah miliknya, aku hidup di bawah naungannya. Engkau harus melamar diriku kepadanya, bukan langsung kepada diriku sendiri. Bagaimanakah engkau telah menemukan rahasia ini, Rabiah? Tanya Hasan. Aku lepaskan segala sesuatu yang telah kuperoleh kepadanya, jawab Rabiah. Bagaimana engkau telah dapat mengenalnya? Hasan, engkau lebih suka bertanya, tetapi aku lebih suka menghayati, jawab Rabiah. Suatu hari Rabiah bertemu dengan seseorang yang kepalanya dibalut. Mengapa engkau membalut kepalamu? Tanya Rabiah. Karena aku merasa pusing, jawab lelaki itu. Berapakah umurmu? Rabiah bertanya lagi. 30 tahun. Jawabnya, apakah engkau banyak menderita sakit dan merasa susah di dalam hidupmu? Tidak, jawabnya lagi. Selama 30 tahun engkau menikmati hidup yang sehat?
engkau tidak pernah mengenakan selubung kesyukuran, tetapi baru malam ini saja kepalamu terasa pusing, engkau telah mengenakan selubung keluh kesah, kata Rabiah. Suatu ketika Rabiah menyerahkan uang 4 dirham kepada seorang lelaki. Belikanlah kepadaku sebuah selimut, kata Rabiah, karena aku tidak mempunyai pakaian lagi. Lelaki itu pun pergi, tetapi tidak lama kemudian ia kembali dan bertanya kepada Rabiah, selimut berwarna apakah yang harus kubeli? Apa peduliku dengan warna? Rabiah berkata, kembalikan uang itu kepadaku kembali. Diambilnya keempat buah dirham perak itu dan dilemparkannya ke sungai Tigris. Suatu hari di musim semi Rabiah memasuki tempat tinggalnya, kemudian melongok keluar karena pelayannya berseru, "Ibu, keluarlah dan saksikanlah apa yang telah dilakukan oleh Sang Pencipta." "Lebih baik engkaulah yang masuk kemari," Rabiah menjawab, "dan saksikanlah Sang Pencipta itu sendiri. Aku sedemikian asyik menatap Sang Pencipta sehingga apakah peduliku lagi terhadap ciptaan-ciptaannya."